warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Sugeng. Oke, di video kali ini Mr. Sugeng akan melanjutkan pembahasan soal Utul UGM tahun 2019. Di video yang pertama kemarin, Mr. sudah membahas soal nomor 1 sampai 5. Ya, berarti di video ini Mr. Sugeng akan membahas soal dari nomor 6 sampai 10. Oke, kita mulai saja pembahasannya ya. Kita mulai dari soal nomor 6 ya. Jadi di nomor 6 ini, logam Na dapat bereaksi dengan air menghasilkan NaOH dan gas H2. Jika sejumlah logam Na bereaksi sempurna dengan 500 ml air menghasilkan larutan dengan pH 13 ditambah log 2, maka volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut saat STP adalah berapa liter ya. Oke. Jadi langkah pertama tentunya kita membuat reaksinya dulu ya. Jadi reaksinya di sini Na ditambah dengan H2, maaf H2O ya, menghasilkan NaOH ditambah H2. Nah, ini kalau disetarakan ya, kalau disetarakan berarti koefisiennya menjadi di sini 2, ini 2, ini juga 2. Jadi Na di sini 2, hanya 4, di sini 2 tambah 2 berarti 4, O-nya 2, O-nya pun 2. Oke. Kemudian kita ubah dulu nih NaOH. Katanya NaOH-nya ini pH-nya adalah pH sama dengan 13 ditambah log 2 ya. Berarti pOH-nya supaya jumlahnya 14 berarti 1 min log 2 ya, maka konsentrasi OH-nya sama dengan 2 kali 10 min 1 atau 0,2 ya. Nah, konsentrasi OH min itu rumusnya adalah kalau untuk bahasa berarti P kali M, OH minnya 0,2, B nya 1, M nya. Nah, berarti M dari NaOH adalah 0,2 ya. Nah, berarti dari sini kita cari molnya NaOH ya. Mol NaOH berarti molar dikali volume. Molarnya 0,2, volumenya 500 ya. Berarti berapa nih? 100 milimol ya, atau 0,1 mol. Ini molnya NaOH. Nah, sedangkan yang ditanya adalah maka volume gas H2 ini yang ditanya ya. Berarti mol H2 kita cari menggunakan perbandingan koefisien. Koefisien H2 di sini 1 ya, bagi koefisiennya si NaOH berarti 2 ya. 1/2 dikali molnya tadi 0,1 mol ya, berarti dapatlah hasilnya 0,05 mol. Ini molnya H2. Maka kalau ditanya volume pada STP, volume H2 pada STP ya berarti kan tinggal N dikali 22,4. Nih, jangan lupa ini mencari rumus volume pada kondisi STP ya. Sehingga volume H2 berarti molnya tadi 0,05 ya, dikali 22,4. Nah, ini kan hasilnya berarti kan 1,12 liter. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah opsi yang A, 1,12 liter. Oke. Masih mudah soalnya ya. Next kita lanjutkan ke soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Pada fase gas, jumlah elektron yang tidak berpasangan pada atom X yang nomor atomnya 30 ya. Jadi
Kalau kita buat konfigurasi dari 30E, ini kan berarti 18AR ya, 4S2, 3D10 ya. Ini dalam keadaan atom, sedangkan yang ditanya itu dalam keadaan gas. Kalau dalam keadaan gas berarti dua elektron di kulit terluar berarti 4 ya, itu dia dilepas ya, kalau dia dalam keadaan gas. Oke, berarti konfigurasinya 30x2 plus itu 18AR 3D10 ya. Kalau ditanya elektron yang tidak berpasangan, jelas di sini semuanya penuh ya. Gas mulia kan penuh ya. Nah, kalau 3D10 ini coba kita buat orbitalnya. Orbital D itu ada 5 ya. Ada 5. Di sini elektronnya ada 10, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ternyata pun di sini semuanya penuh ya. Maka kalau ditanya elektron yang tidak berpasangan ya, berarti elektron yang tidak berpasangan itu enggak ada. Kenapa? Karena semuanya berpasangan ya. Elektron tidak berpasangannya berarti enggak ada, alias 0 ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, masih sangat mudah ya. Yuk, next kita lanjutkan ke soal nomor 8 ya. Jumlah pasangan elektron ikat ya, jumlah pasangan elektron ikat dan pasangan elektron bebas. Biasanya pasangan elektron ikat ini kan disingkat dengan PEI. Kalau pasangan elektron bebas ini biasa disingkat apa? PEB. Nah, kalau elektron ikatannya jelas di sini ya. Ini menunjukkan kalau PEI-nya ada berapa? PEI-nya itu ada 4 ya, tapi semua opsi A sampai E PEI-nya 4 ya, berarti kita harus mencari PEB-nya ya. Jadi kalau mencari elektron ya, pasangan elektron, PEI itu sama dengan elektron valensi dari atom pusat ditambah ikatan ya, tambah ikatan dikurangi muatan kalau ada muatannya. Tapi di sini muatannya tadi adalah, maaf, di sini dibagi 2. Nah, ini muatannya 0 karena nggak ada muatannya nih. Ini senyawa XF4, muatannya sama dengan 0. Oke. Jadi di sini PE sama dengan atom pusatnya adalah Xe. Xe ini golongan 8, maka elektron valensinya pun dia 8 ya, berarti 8 ya. Maaf, dicoret dulu, dihapus dulu saja ya. Berarti di sini 8 ditambah ikatannya kan F itu butuh 1 ya, atom F ini golongan 7A ya. Berarti supaya 8 dia butuh berapa? Supaya 8 itu dia butuh 1 elektron. Oke, maka di sini 1 kali jumlahnya ada 4 ya, dikurangi 0 dibagi 2. Berarti sama aja 8 ditambah 4
dibagi 2 ya. Perhatikan 6. Oke. Sedangkan yang namanya PE, pasangan elektron itu jumlah dari PeI ditambah PeB ya. PE-nya ada 6, PeI tadi ada 4 ditambah PeB ya. Maka berarti dapatlah PeB-nya sama dengan 2. Oke. Jadi di sini tadi jawabannya ya. Tadi PeB-nya 2, tadi PeI-nya adalah 4 ya. Berarti 4 sama 2. 4 dan 2 itu jawabannya adalah yang C. Oke. Masih mudah. Yuk kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nomor 9 di sini. Klorinasi benzena C6H6 menggunakan Cl2 dengan katalis FeCl3 menghasilkan C6H5Cl dan HCl. Kuantitas benzena yang dapat bereaksi dengan 3,36 liter gas Cl2 pada STP adalah berapa gram? Oke. Jadi di situ dikatakan katalisnya adalah FeCl3 ya. Katalis ini berarti tidak ikut bereaksi, dia hanya mempercepat ya. Oke. Jadi kita buat reaksinya yuk. C6 benzena kan C6H6 ditambah Cl2 menjadi C6H5Cl ditambah HCl. Nah, ini sudah setara. Oke, ya. Yuk, kita cari mol Cl2 nih. Cl2 tadi ya, katanya pada kondisi STP itu 3,36 liter ya pada kondisi STP. Yuk kita cari molnya dulu nih. Mol Cl2 pada kondisi STP berarti kan volume STP kita bagi dengan 2,4 ya. Volume STP-nya 3,36 dibagi 22,4 itu 0,15 mol. Oke. Yang ditanya apa nih tadi nih? Masa benzena. Berarti kita harus cari molnya benzena dulu. Mol C6H6 berarti kan tinggal 1/1 perbandingan koefisien ya. Koefisien C6 di sini 1, Cl2 juga 1. 1/1 dikali 0,15 mol ya, berarti ya sama aja 0,15 mol. Sehingga di sini kalau ditanya massa, berarti massa C6H6 itu sama dengan mol dikali dengan mR ya. Molnya 0,15 dikali mR-nya berapa nih? MR C6H6 ini MR-nya kan C itu 12, ada 6. H itu 1, ada 6. Ya, berarti kan 12 kali 6 itu 72 ditambah 6 ya, berarti 78. Berarti kali MR-nya 78. Oke, kita gunakan kalkulator saja nggak apa-apa. 0,15 dikali 78 ya. 0,15 dikali 0,15 kali 78 sama dengan 11,7 gram ya. Dan jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, masih mudah sekali. Yuk, next kita lanjutkan soal yang nomor 10 ya. 80 gram Fe2O3 direduksi dengan gas karbon monoksida sehingga menghasilkan Fe dan karbon dioksida. Volume gas CO2 yang dihasilkan jika diukur saat 8 gram gas helium yang volumenya 2 liter itu
berapa liter. Jadi ditanya volume CO2 ya. Ya coba ini 80 ya. Yang ini MR-nya berapa nih? Fe itu 56 ada 2. Kalau O itu kan 16 ada 3. Berarti 56 kali ini kan kali 2 112, 16 kali 3 48, berarti 160. Yuk kita buat reaksinya dulu nih. Fe2O3 Fe2O3 ditambah karbon monoksida ditambah CO menghasilkan Fe ditambah CO2. Kalau disetarakan Fe2 di sini 2. Fe2 di sini 2, O-nya 3 tambah 1 4. Ini berarti 2. Tapi jumlah C 2. Maka jumlah O-nya beda lagi ya. Nah, kalau agak susah menyetarakannya ini boleh pakai redox atau boleh juga menggunakan cara MTK ya. Cara MTK mungkin waktu kelas 10 ya. Itu sudah pernah belajar tahu dulu. Nah. Tuh. Dah, yuk. Oke, berarti kita gunakan cara MTK ini tadi ditambah ya. Oke, anggap aja ini angka 1, ini A, ini B, ini C ya. Coba yang dari F yang kita setarakan itu Fe kita setarakan dulu. Fe sebelah kiri 2, sebelah kanan B. O habis itu O sebelah kiri 3 ditambah A sama dengan 2C. Ini belum bisa diselesaikan ya. Ini anggap aja persamaan ke 1. Terus yang apalagi ini? C. C sebelah kiri itu A, sebelah kanan itu ini ya. Berarti jumlahnya C. Ternyata A sama dengan C. Ini berarti persamaan kedua. Nah, 2 ini kita substitusi ke 1 ya. Berarti kalau 2 substitusi ke 1 berarti jadi 3 ditambah A nya ubah aja ke C sama dengan berapa nih? Sama dengan 2C. Ternyata berarti C sama dengan 3. Berarti A nya pun sama dengan 3. Sehingga reaksinya adalah Fe2O3 ditambah A nya tadi adalah berapa ya A nya? Oh, A nya 3. 3CO menjadi B nya tadi 2 ya. 2 Fe ditambah C tadi sama dengan A 3CO2. Oke. Sampai sini baru penyetaraannya. Terus pakai molnya nih ya. Berarti molnya si siapa? Mol dari Fe2O3 tadi ya. Jadi mol Fe2O3 itu massa dibagi sama mR. Oke. Massanya berapa? 80. MR-nya 160. Berarti 0,5. Yang ditanyakan volume gas CO2. Berarti kita cari mol dari CO2 perbandingan koefisien. CO2-nya 3, koefisiennya Fe2O3 tadi 1 dikali molnya 0,5 ya, mol. Sehingga kita gunakan rumus N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Oke, anggap aja yang 1 CO, yang ini pembandingnya ya helium. CO nya 0,5 dibagi
volume kedua, volume ke satu tadi CO2 ya. Helium molnya berapa nih? 8, masanya 8, mR nya 4, habis itu dibagi 2 liter, dibagi 2 ya, berarti sama aja dengan 8 bagi 8, berarti coret semua aja 1. Maka volume CO2 ya berapa nih? Oh ya, ini tadi kan hasilnya yang 3/1 kali 0,5 ini tadi 1,5 ya, berarti volumenya si CO2 bukan 0,5, maaf, volumenya CO2 ini adalah 1,5. Oke, berarti ini tadi 1,5 ya, sehingga volumenya CO2 ya udah berarti kali silang itu 1,5 liter. Oke, mudah sekali ya. Semoga utul tahun 2020 ini soalnya juga mudah-mudah seperti tahun 2019 ya. Oke, cukup demikian pembahasan kimia dari soal nomor 6 sampai 10 utul UGM tahun 2019 ya. Jadi nanti di soal nomor 11 sampai 15 akan Mister bahas di video selanjutnya. Oke, Mister doakan semoga persiapannya lancar dan adik-adik yang ikut utul UGM bisa mendapatkan jurusan yang diinginkan. Amin. Oke, jangan lupa adik ya, subscribe, like, terus komen, dan ditonton juga ya, dan di-share ke teman-temannya yang membutuhkan. Oke, sekian Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.